Pasca Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir Iran, Menteri Luar Negeri Iran, Syed Abbas Araghchi, tiba di Moskow, Rusia pada Minggu malam dan dijadwalkan menggelar pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pertemuan disinyalir salah satunya membahas soal serangan Amerika ke Iran. Akankah serangan Amerika Serikat ke Iran memicu perang yang kian meluas? Dan untuk membahasnya, pemirsa sudah bergabung bersama kami, pakar hubungan internasional Universitas Indonesia, Mas Agung Nurwijoyo. Selamat sore Mas Agung. Terima kasih waktunya sudah bersama kami di Kabar Petang. Mas Agung, ini juga menjadi menarik. Pasca terjadinya penyerangan terhadap 3 fasilitas nuklir di Iran, selanjutnya apa dampaknya secara lebih luas? Ya, yang menarik setelah pasca serangan pesawat B-2 terhadap 3 instalasi reaktor nuklir milik Iran di Isfahan, di Fordo, dan di Natanz, yang kita dengar adalah pernyataan dari Donald Trump bahwa dia akan menghentikan serangan, dan akan prosesnya berikutnya adalah ke arah perdamaian. Cuma dalam hal ini kan sebenarnya Amerika memberikan sinyal bahwa dia hadir sebagai aktor yang ingin menjadi pelindung di kawasan. Siapa yang ingin melawan dia harus berhadapan. Cuma catatan menariknya adalah Amerika cenderung menggunakan cara yang sifatnya lebih ofensif. Dan menurut saya di masanya Trump, ini pertama kalinya dalam sejarah Amerika melakukan serangan yang sifatnya direct terhadap satu negara tertentu. Sebelumnya di isu Palestina-Israel, bentuk kontribusi besar Amerika Serikat dalam konteks usaha untuk memediasi. Dalam konteks yang berikutnya, kita pernah mendengar tahun 2023, itu ada namanya Operasi Prosperity Guardian, yang dilakukan oleh Amerika Serikat bersama koalisinya, termasuk Bahrain, itu untuk melakukan serangan terhadap kelompok non-negara yang dinamakan dengan Houthi di wilayah Yaman, perairan Laut Merah. Nah, ini pertama kali dalam sejarah involvement Amerika Serikat memang sifatnya defensif, ofensif yang sifatnya maksimum. Nah, cuma jadi catatan yang menarik adalah dalam beberapa hari ke belakang, Trump ini kan menyatakan bahwa kita akan memutuskan bahwa serangan akan dilakukan dalam waktu 2 minggu. Memutuskan apakah kita akan menyerang atau tidak dalam waktu 2 minggu. Tapi selang beberapa hari, di hari Minggu kemarin ternyata direct attack dilakukan oleh Amerika Serikat. Artinya sebenarnya juga kita tidak bisa menjadikan pegangan bahwa tidak akan ada serangan lagi itu sebagai satu hal yang mutlak. Problem besarnya adalah dari pihak Israel sebagai aliansi abadinya Amerika Serikat menyatakan bahwa di awal-awal serangan tanggal 13 Juni dinyatakan bahwa serangan dilakukan atas existential threat Iran dalam konteks nuklir. Tapi selang beberapa hari ada intensi untuk perubahan rezim. Nah, yang menjadi pertanyaan besar adalah apakah kemudian Amerika Serikat punya intensi yang sama untuk dalam konteks perubahan rezim tersebut. Kalau itu terjadi, ini harus kemudian dikhawatirkan oleh masyarakat internasional. Pasti dampaknya jauh lebih luar biasa dibanding sekedar untuk melakukan serangan secara unilateral. Walaupun serangan unilateral dengan Amerika Serikat itu pun tindakan tidak bisa dibenarkan dalam konteks hukum internasional. Pagi tentang bagaimana memulai hari bersama orang-orang yang dicinta. Menyalakan semangat dan menjaganya dengan cara berbeda. Tiada keraguan dalam memberikan rasa aman. Kami selalu punya solusi untuk meringankan beban. Kami berkomitmen mengiringi langkah membangun mimpi, merekatkan pada kebersamaan hingga tak ada celah untuk berjauhan. Dan kami menyebutnya melayani dengan komitmen. Dan kita ketahui juga bahwa dengan hal ini atas penyerangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat, Iran sendiri juga sepertinya juga tidak percaya matang-matang dengan pernyataan dari Amerika Serikat bahwa akan mengancam, akan menutup Selat Hormuz. Betul. Nah, ini apa dampaknya dengan ditutupnya Selat Hormuz sehingga Amerika bahkan sampai bernegosiasi dengan China? Nah, memang ada kebutuhan secara lebih khusus. Kecenderungan negara-negara besar involvement, kesertaan mereka secara langsung, konkret di lapangan dalam konteks konflik-konflik di berbagai negara adalah ketika kepentingan mereka terganggu. There's no prominent friends, there's no prominent enemies, there's only prominent interest. Ketika kepentingan mereka terganggu, maka mereka involvement jauh lebih besar. Maka saya mengambil contoh yang paling sederhana adalah operasi militer Amerika Serikat di wilayah Laut Merah yang tadi saya sebutkan, Operation Prosperity Guardian. Ketika jalur perdagangan global itu terganggu, maka negara-negara itu jauh lebih ekstensif untuk kemudian masuk ke sana. Nah, dalam konteks ketika Iran sudah mengancam, dalam konteks ini adalah Selat Hormuz itu ditutup, diblokade. Bahkan kan parlemen Iran juga sudah menyetujui kalau memang Selat Hormuz ingin diblokade. Nah, kalau itu kemudian benar-benar terjadi, maka kan Hormuz itu selatnya tidak terlalu besar. Selat Hormuz itu menguasai sekitar 1/5 dari jalur perdagangan minyak global. Artinya di wilayah Teluk Persia semua jalur minyak itu melewati wilayah Hormuz. Kalau itu ditutup akan mengganggu rantai pasok secara global. Nah, itu yang kemudian memang sangat dikhawatirkan. Walaupun kita tidak bisa memungkiri fakta bahwa di wilayah Teluk Persia
pangkalan-pangkalan militer AS itu juga banyak berada ya, baik di Qatar, baik di Emirat, di Kuwait dan segala macamnya. Dan tentu ini menjadi kekhawatiran. Makanya kemudian jalur-jalur diplomasi akhirnya sekarang juga tetap dibuka jalurnya untuk bisa mendeeskalasi dari potensi perang yang terjadi. Langkah dari Menteri Luar Negeri Iran untuk bertemu dengan Rusia ini adakah sebagai langkah untuk bernegosiasi? Sepertinya juga Amerika Serikat ini membuka peluang untuk bernegosiasi, untuk berdiplomasi. Ya. Bagaimana? Saya melihatnya dalam konteks ini adalah kembali ke karakter dasar dari Timur Tengah. Karakter dasar Timur Tengah yang diucapkan oleh Brown adalah penetrated system, bahwa Timur Tengah ini tidak bisa lepas dari pengaruh kekuatan-kekuatan eksternal. Secara organik, Timur Tengah terbentuknya seperti itu. Makanya dalam konteks ini, Israel tidak bisa bermain sendiri dalam konteks menghadapi entitas bernama Iran. Meskipun kita bilang bahwa Israel jauh lebih bagus kapasitas alutsistanya dan segala macam, ya. Tapi tetap membutuhkan backup dari Amerika Serikat. Itu fakta sejarah yang nggak bisa dinafikan. Keberadaan lain adalah ketika bicara, makanya secara rasional, ketika Iran kemudian, walaupun sebelum bertemu dengan kunjungan ke Moskow kan, Menlu Iran juga kemudian melakukan pertemuan dengan negara-negara European ya, lalu kemudian di Jenewa, lalu selanjutnya ada pertemuan di Istanbul dengan negara-negara OKI, lalu dengan negara Liga Arab, lalu kemudian dilanjutkan ke sana. Artinya Iran dalam hal ini saya rasa juga membutuhkan backup ya, backup kekuatan. Ya, untuk mendapatkan support dalam hal ini. Walaupun saya rasa juga sejauh ini intensi dari Rusia tidak sampai mungkin kepada arah-arah yang kita akan lihat saja nanti ya, bagaimana kemudian ke depannya. Tapi ke arahnya lebih ke arah peredaan dari tensi konfliknya. Apakah peluang dampak dari perang ini akan semakin mengancam atau semakin panas ini bisa terjadi? Kalau kemudian Amerika mengafirmasi perihal masalah perubahan rezim, itu tentu yang harus dikhawatirkan. Bukan akhirnya saya mengecilkan serangan yang dilakukan Amerika Serikat terhadap beberapa instalasi nuklirnya Iran. Instalasi nuklir itu diserang, kemudian akhirnya nanti mungkin akan didorong ke arah negosiasi dan segala macamnya. Meskipun serangan juga tidak bisa dibenarkan secara hukum internasional. Tapi kalau kemudian yang kedua, ketika memang Amerika Serikat punya intensi untuk mengafirmasi tujuan besarnya Netanyahu untuk mengganti rezim di Iran, ini yang wajib untuk kemudian dikhawatirkan. Karena potensinya, dampaknya jauh lebih masif. Potensinya jauh lebih masif dalam artian bisa memicu perang dunia ketiga? Kita jangan terburu-buru untuk kemudian bilang ini perang dunia atau tidak. Tapi belajar dari sejarah, kita melihat pernah ada invasi Amerika Serikat atas Irak tahun 2003, ya, atas diktatorship yang dilakukan oleh Saddam Hussein, lalu dugaan atas kepemilikan senjata pemusnah massal WMD, itu kan Weapon of Mass Destruction waktu itu. Tapi yang kita lihat invasi yang dilakukan Amerika Serikat di tahun 2003 itu, kita tidak sekedar melihat bahwa Saddam Hussein jatuh, lalu nanti akan demokrasi akan tumbuh, masyarakat akan jauh lebih sejahtera dan segala macam. Nyata dampaknya tidak. Dampaknya adalah pembelahan masyarakat di Irak itu jauh lebih besar. Tidak hanya bicara tentang Iraknya, tapi ternyata Irak tumbuh menjadi breeding zone kelompok-kelompok teror. ISIS tumbuh di situ, ya kan? Belum lagi kemudian kita melihat fluktuasi harga minyak yang jauh lebih tidak stabil. Ya, efek dari satu tempat bernama Irak yang tidak stabil. Nah, artinya ini bicara juga Iran yang punya potensi sumber daya alam yang begitu besar. Dan secara kultur masyarakatnya, Irak dan Iran itu mungkin saya melihatnya agak berbeda ya. Nah, model Iran ini kekuatan supreme leadernya sangat kuat dan mengakar ya. Walaupun memang ada asumsi bahwa apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini, dan karena memang Amerika Serikat juga sudah dalam tanda kutip menandai Iran. Karena kan secara publiknya juga senantiasa ketika Ali Khamenei itu mengumpulkan masyarakatnya, dua ungkapan yang senantiasa muncul adalah death to Amerika dan death to Israel. Buat mereka ini ancaman. Ya, tapi dalam konteks itu kita melihat bahwa ada kohesivitas yang begitu kuat di kalangan masyarakat Iran. Nah, ini yang kemudian juga harus menjadi kekhawatiran. Kita nggak perlu juga terburu-buru menganggap bahwa sudah disiapkan pengganti dan segala macamnya. Cuma dalam hal ini adalah ini efek yang harus dipertimbangkan, harus benar-benar ditekan agar intensi itu dan Amerika tidak mengafirmasi hal tersebut, ya, tidak mengafirmasi apa yang diinginkan secara arogan oleh Netanyahu. Dan ini sesuatu hal yang memang kontraproduktif terhadap perdamaian, kontraproduktif terhadap upaya peredaan dari konflik dan segala macamnya. Tidak ada hal yang sifatnya menguntungkan dari hal yang terjadi tersebut.
Apabila serangan dari Israel maupun Amerika Serikat ini ternyata masih terus dilakukan, apakah Iran sendiri akan melakukan serangan yang jauh lebih besar daripada yang sudah-sudah? Kalau kemudian itu terjadi, potensinya tentu ada, Mbak. Ya, tapi lagi-lagi karakternya. Kenapa tadi saya menyebutnya penetrated system? Iran tidak akan bekerja sendiri. Ya, dalam hal ini tidak akan bekerja sendiri. Mungkin tidak akan secara organik langsung muncul dari kelompok-kelompok proksinya Iran. Ya, karena kita melihat bahwa proksinya Iran ternyata dalam berapa 1-2 tahun terakhir melemah. Ya, karena mereka melakukan perang juga di beberapa proksi lain, Hizbullah, Houthi dan segala macamnya. Nah, tapi yang perlu kemudian diantisipasi adalah memang tadi pasti dukungan itu bisa jadi muncul kemudian dari pertama dari Rusia, yang kedua mungkin juga dari Cina, dan mungkin dalam skala tertentu mungkin saja Korea Utara gitu ya. Nah, tapi dua kekuatan besarnya itu juga kemudian kan perlu kemudian dilihat ya. Nah, ini jujur ini menjadi sesuatu hal yang sebenarnya sinyal tanda bahaya gitu ya. Dan perlu ada upaya internasional secara lebih masif untuk menekan hal tersebut. Realitasnya adalah yang kita lihat sekarang adalah mandulnya PBB. Ya. PBB tidak berbuat terlalu banyak nih dalam konteks ini. Ya, artinya secara sistem internasional ada kerapuhan. Kita nggak bisa menafikan hal itu. Tapi dunia ini tidak bergerak dalam satu ruang yang sifatnya vakum menurut saya. Harus tetap senantiasa ada upaya-upaya diplomatik yang harus didorong dalam upaya untuk meredakan dari perang tersebut. Upaya yang dilakukan oleh Indonesia sudah lumayan oke ya, untuk kemudian tidak bergerak secara sendiri. Karena ini collective actionnya harus kemudian didorong. Bahkan shuttle diplomasi juga harus dilakukan. Seperti itu. Dalam konteks dunia yang sudah, menurut saya dunia sudah berubah nih sekarang. Semua negara, beda dengan kalau tadi saya padu padan dengan agresi militer Amerika tahun 2003, cenderung waktu itu ketika Amerika mengajak negara-negara lain untuk melakukan, ayo kita serbu yang namanya Irak, semua cenderung satu suara. Tapi kalau yang sekarang, tonnya sudah berbeda. Tonnya cenderungnya adalah ke deeskalasi. Ya, termasuk negara-negara Eropa, ya, meskipun mereka dalam posisinya lebih netral. Ketika Menlu Iran kemudian mengunjungi tadi ya European 3 plus negara Uni Eropa di Jenewa, kecenderungannya mereka memang tidak berpihak, tapi kecenderungannya adalah oke, kita akan melakukan langkah-langkah diplomatik dalam hal itu. Nah, di kala pertemuan itu kan Amerika tiba-tiba melakukan serangan tadi kan. Gitu. Jika deeskalasi ini juga tidak kunjung tercapai, tentunya ada efek domino. Untuk Indonesia sendiri juga akan terkena dampaknya. Sebenarnya apa yang harus diantisipasi oleh Indonesia? Betul. Yang paling nyata adalah yang kita lihat dalam 1-2 hari terakhir, perihal masalah kita harus segera melakukan evakuasi terhadap WNI yang tidak hanya di Iran ya, tapi juga ada di Israel. Dan bahkan proses evakuasinya kalau saya perhatikan juga begitu rumit ya. Mungkin saya tidak paham secara teknisnya, cuma dalam hal ini ketiadaan zona terbang itu kan membuat proses evakuasi itu jauh lebih rumit. Jalur darat itu harus kemudian ditempuh untuk menuju dari wilayah Timur Tengah untuk menuju ke wilayah aman, dan dalam hal ini adalah di Baku. Makanya secara rasional ada pertemuan secara khusus seingat saya yang dilakukan oleh Menlu Sugiono dengan Menlu Azerbaijan di Istanbul ya, secara khusus. Mungkin itu juga sebagai bentuk Indonesia juga butuh nih tempat safe zone ketika memang perang ini konfliknya senantiasa terus terekskalasi. Itu yang paling real sekarang yang kemudian dihadapi, dan memang dalam konteks tersebut perlindungan terhadap warga negara Indonesia menjadi satu keniscayaan. Yang kedua tentu adalah dampak terkait masalah ekonomi. Ancaman terhadap perihal masalah Hormuz tentu ini harus kemudian bisa berimplikasi terhadap naiknya harga minyak. Bahkan semenjak 13 Juni kan potensi naiknya sudah ada 3-7% gitu ya. Artinya ini kan secara lambat laun juga akan memberikan dampak satu komoditas naik, maka apalagi itu bicara masalah minyak, tentu efek dominonya akan jauh lebih besar seperti itu. Nah, itu terhadap Indonesia, tapi terhadap di kawasan potensinya juga ada. Dalam konteks adalah misalkan naiknya tensi tersebut dan tidak ada kunjung untuk deeskalasi, maka potensi masyarakat untuk bermigrasinya akan jauh lebih besar. Dan ini jadi potensi yang jadi harus diwaspadai juga. Kemana orang, misalkan let's say Israel makin membombardir Iran, ya, dan Iran juga kemudian membombardir misalkan Israel, aksi balas-balasan. Sipil itu akan bergerak, gitu. Sipil bergerak. Bahkan cerita sekarang kan orang Israel juga sudah mulai banyak terbang ke wilayah Yunani dan Siprus, seingat saya. Ya. Dan Iran juga sudah mulai banyak yang orang-orang berpindah, walaupun secara teritori Iran jauh lebih besar ya, seperti itu. Tapi kan potensi migrasi ini sesuatu hal yang harus diantisipasi. Ini mau kemana nih orang-orang, ya? Artinya ini akan muncul masalah baru nggak? Tentu gitu ya. Artinya emang dari satu operasi militer, dari satu tindakan ini yang kemudian jika tidak secara rasional kemudian difikirkan dampak-dampaknya akan menjadikan sebuah bencana yang sifatnya masif. Baik, terima kasih Mas Agung ya, sekali lagi informasinya dan juga telah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu.